ketika dia mendapatkan hidayah Allah Azza wa Jalla ini, niatnya ini apa? Apakah duniawi semata atau kemudian memang niatnya ini saya mau jadi orang baik kan gitu. Bismillah, Drabanian Stars. Hanifi, brother to Jannah. Bismillah, Masya Allah. Ustaz, izin kita mulai ya? Tapi kursi kayaknya ada 2 nih, Masya Allah. Satu lagi ini. Satu lagi sama ya? Iya, Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ahlan, Zat. Sehat, Sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Duduk. Disediain. Udah ada kursinya, Masya Allah. Masya buat ente. Allah. Khusus nih. Khusus, Ustaz. Masya Allah. Insya Allah. Kif halukum? Alhamdulillah. Sehat tuh. Alhamdulillah. Barakallahu fikum insyaallah. Alhamdulillah. Posisi aman ya? Alhamdulillah, posisi Enak, aman. Mas Adit? Aman. Baik. Ustaz, izin kita mulai, Ustaz. Wallah. Masya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Brother dan sisters sekalian, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa di program spesial kita nih. Masya Allah, kita kehadiran 2 guru kita, Al-Ustadz Muhammad Syari Hafidhullah Ta'ala dan juga Al-Ustadz Ahmad Bazher Hafidhullah Ta'ala. Dan kita akan kembali menjalankan program kita Drabanian Stock, sebuah video podcast dakwah dengan konten yang ringan dan manfaat insya Allah Ta'ala bersama guru-guru kita. Kita akan membahas permasalahan seputar hijrah, keseharian, dan yang semoga menjadi sebuah solusi ya, karena dalam Islam ada solusinya. Dan seperti biasa, di akhir sesi kita akan ada sesi promo untuk usaha kamu semua. Silakan yang punya produk, jasa, silakan kirimkan ke kita. Kita akan review dan juga kita promokan, mudah-mudahan sebuah jalan manfaat ya buat kamu semua. Dan program ini free, insya Allah. Tapi bagi teman-teman yang akan berkesempatan mendonasikan harta terbaik, silakan bisa mensupport operasional dakwah kita, semoga dimudahkan. Dan kita akan langsung saja bersama guru kita, Ustadz Ahmad dan juga Ustadz Muhammad Syarif. Sehat semua, Ustadz ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Ih, mic udah siap semua. Udah tanya ini aja kan, udah berapa? Iya, Semuanya semuanya. Ustaz, kita akan membahas ini, Ustaz. Fenomena seputar teman-teman yang belajar hijrah dari Islam. Ada fenomena ketika teman-teman fokus belajar, entah kendalanya apa, qadar Allah masyafa'al, akhirnya kembali kepada kebiasaan lama. Bahkan nauzubillah kembali ke kebiasaan lama yang buruknya, Ustaz. Balik lagi, Ustaz. Ada yang mungkin mundurnya dikit, tapi ada yang Allah musta'an baliknya tuh balik banget gitu, Ustaz ya. Beloknya jauh banget gitu. Nah, ini kan sebuah ironi dan juga kekhawatiran buat kita. Kita sangat sekali menyayangi mereka, tapi mungkin jadi sebuah ibrah buat teman-teman. Ini kira-kira apa yang bisa menyebabkan seperti ini dan bagaimana tips dari Ustaz? Mungkin silakan Ustaz Ahmad dulu, Fadhil, silakan. Masya Allah. Jazakallah khair wa barakallahu fiik. Masya Allah, Ustaz. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sebenarnya penyebabnya ada banyak ya, tapi yang paling inti bisa dikatakan mungkin dia gagal istiqomah dalam masalah tersebut. Gagal istiqomah. Kita tahu bersama keistiqomahan itu kan sesuatu yang berat. Bahkan para ulama sampai mengatakan al-istiqamatu khairu min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. 1000 karamah yang Allah kasih kepada para wali-wali Allah yang saleh. Tapi ketika Allah berikan keistiqomahan kepada seseorang itu enggak sembarangan. Itu ternyata kata para ulama lebih baik daripada 1000 karamah. Bayangkan saking berat dalam masalah istiqamah. Dan sebagaimana kita tahu bersama di antara doa Nabi SAW yang paling sering beliau panjatkan di antaranya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai membolak-balikan hati ya Allah, tetapkan hatiku di atas agamamu. Kan gitu. Yang antum katakan tadi betul. Banyak kita lihat orang-orang yang dari awal Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepada beliau. Alhamdulillah nikmat itu besar. Tapi kemudian ada yang putar balik atau belok, gitu ya. Ada yang belok kemana kan gitu ya. Ada yang lebih parah lagi putar balik. Kalau putar balik kan lebih parah lagi tuh, subhanallah. Maka para ulama sebenarnya memberikan beberapa sebab kenapa kok orang-orang itu bisa seperti itu.
Yang pertama dan yang paling pertama kata para ulama bisa jadi karena niatnya, keikhlasannya. Ketika dia mendapatkan hidayah Allah Azza wa Jalla ini, atau ketika dia hijrah, niatnya ini apa? Apakah duniawi semata, atau kemudian memang niatnya ini saya mau jadi orang baik kan gitu ya? Saya mau jadi orang bertakwa, saya mau jadi orang saleh, nggak boleh saya kayak kemarin tuh. Karena berapa banyak kita lihat orang-orang ketika mau hijrah, kenapa yang hijrah? Banyak orang yang hijrah kayak tendensinya berarti duniawi, betul ya? Kan gitu ya? Pokoknya dicekokinya kalau hijrah ente kaya. Kalau hijrah ente pokoknya masalah finansial ini pasti dijamin Allah. Berapa banyak ternyata para sahabat atau para ulama tuh ketika dulunya hijrah, sahabat contoh kan? Ketika dulunya hijrah Mus'ab bin Umair kalau nggak salah. Ketika dulunya kaya raya luar biasa, ketika hijrah nggak Allah balikin lagi dunianya kan gitu. Tapi bukan berarti mereka kembali putar balik atau belok kan gitu, enggak. Kenapa? Karena niat mereka ikhlas. Niat mereka memang mencari wajah Allah Azza wa Jalla. Niat mereka memang lurus untuk mencari surga Allah Azza wa Jalla. Dan ini pada hakikatnya ikhwan, pelajaran kepada kita semua ini. Kenapa? Jangan pernah merasa aman. Jangan pernah merasa aman. Berapa banyak kita lihat ketika kita sudah mendapatkan hidayah Islam, mengenal sunnah Nabi SAW, seakan-akan surga sudah di tangan kita tuh. Kalau kita lihat bagaimana para ulama terdahulu dalam mentarbiyah niatnya luar biasa. Sufyan Ats-Tsauri sampai mengatakan, "Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati." Tidaklah aku mengobati sesuatu yang paling sulit bagi diriku kecuali niatku. Li'annahu tataqallabu 'alayhi. Karena niatku selalu berbolak-balik tuh. Kadang ikhlas, kadang tidak. Kadang istiqomah, kadang enggak. Kadang on, kadang off. Kan gitu ya? Iya, benar. Maka sebab yang pertama dan yang paling utama kata para ulama bisa jadi karena niatnya. Niatnya kenapa nih? Bisa jadi bukan karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian sebab yang kedua yang tidak kalah luar biasa pentingnya adalah salah dalam lingkungan, teman, sahabat, guru. Nah, ini bahaya nih kan. Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan seseorang itu tergantung agama teman karibnya. Maka lihatlah siapa yang kalian jadikan teman karib itu. Siapa yang kalian jadikan sahabat dekat kalian itu. Allahu akbar. Berapa banyak orang-orang ketika Allah berikan hidayah kepada dirinya, kemudian dia bagus tuh Masya Allah, tapi dia nggak mau ninggalin teman-teman buruknya misalnya. Enggak, saya mau narik juga Pak Ustaz. Antum narik gimana? Ilmu nggak ada, iman belum kuat, hidayah baru sedikit Allah berikan kan gitu ya. Mau narik nyemplung lagi akhirnya. Kalau kita nggak kuat narik, kita nyemplung kan gitu, subhanallah. Nanti dulu tinggalin dulu teman-teman buruk tersebut, nggak bisa, subhanallah. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan di antara teman itu kan ada 4 macam kata Ibnu Qayyim. Ada laksana makanan pokok, ada laksana obat, ada laksana penyakit, ada laksana racun. Berapa banyak teman-teman yang terakhir yang keempat nih laksana racun. Yang racun nih jauhin sejauh-jauhnya, apa deketin sudah. Hatta kemudian saya mau narik Ustaz, nggak bisa, sulit. Yang ada antum kena racunnya bahaya gitu biasa. Nah gitu. Dan saya lihat banyak orang-orang ketika hijrah itu seperti itu, dia nggak mau ninggalin teman-teman buruknya, lingkungannya, atau salah dalam masalah guru. Gitu. Ini banyak subhanallah. Salah, udah bagus kemudian belok. Kan gitu ya. Ternyata kenapa? Karena gurunya mungkin seperti itu, akhirnya ngikut juga subhanallah. Makanya ikhwan subhanallah, di antara hal yang paling luar biasa yang wajib kita selalu minta kepada Allah Azza wa Jalla istiqamah ini nih. Tsabat ala dinillah. Istiqamah, konsisten di atas jalan Allah tabaraka wa taala, karena hal ini bukan hal yang sepele. Hal yang besar luar biasa. Mungkin di antara sebab juga kata para ulama adalah ketika orang tersebut tidak menguatkan pondasinya dari awal. Nah, ketika dia hijrah, harusnya yang paling pertama dia kuatkan pondasi itu adalah masalah tauhid. Masalah akidah yang benar itu kan harusnya dia kuatkan pondasi itu tuh. Kayak orang bangun rumah deh Kang Alvin, betul ya? Iya, betul. Yang paling lama apa kira-kira? Ya, pondasi Pak, kan gitu. Kalau gedung bertingkat yang paling lama apa? Pondasi kan gitu. Orang ini dia mungkin bersemangat tentang masalah ilmu yang lain tapi lupa tentang masalah tauhid, lupa belajar tentang masalah akidah yang benar. Nabi SAW 13 tahun kurang lebih di Mekah mendidik para sahabat, bayangkan 13 tahun loh. Di Mekah belum turun syariat puasa, zakat, haji, syariat salat pun di ujung-ujung. 2 tahun disebutkan 2 tahun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Berarti ngajarinya tentang la ilaha illallah tuh. Ngajarin tentang masalah tauhid.
13 tahun jadinya sahabat. Kita belajar 1 tahun tauhid seakan-akan sudah tauhid zen gitu, Masya Allah. Masya Allah. 1 kali hatamin kitab tauhid seakan-akan jadi ulama besar tuh, Masya Allah. Sotoy ya. Sotoy. Perhatikan ini. Masya Allah. Allah Azza wa Jalla sampai mengirimkan seluruh Nabi dan Rasul, diutus 124.000 Nabi, 313 atau 315 Rasul, semuanya inti dakwahnya ani'budullah wajtanibut taghut. Hendaklah Rasul tersebut menyeru kepada umatnya, sembahlah Allah, jauhi taghut, jauhi sembahan selain Allah, kan gitu. Seluruh Nabi dan Rasul, kalau itu bukan sesuatu yang penting, nggak mungkin Allah Azza wa Jalla menekankan seluruh Nabi dan Rasul. Syariatnya sama tentang masalah itu. Apa? Akidahnya sama, syariatnya berbeda-beda, kan gitu. Nah, orang-orang yang ketika berhijrah ini kalau Anda lihat, mereka tersibukkan dengan hal-hal yang penting sebenarnya dalam agama, kan nggak ada yang penting kan gitu. Tapi dia terlupakan dari hal yang lebih penting atau sangat penting. Masalah tauhid, masalah akidahnya dan lain sebagainya. Itu diantara sesuatu yang mungkin Anda lihat tentang masalah tersebut. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini niat ya, kemudian juga memperhatikan lingkungan ya, kemudian tadi sekarang kita sudah belajar, utamanya guru kali Ustaz ya. Betul. Nah, di era yang sempat kita bahas juga Ustaz ya, di era sekarang bagaimana kita begitu banyak pilihan dalam tanda kutip, belum lagi dengan kondisi pandemi itu belajar via medsos kan, banyak sekali rujukan. Nah, buat teman-teman yang qadar Allah apa ya, sudah qadar Allah ya hijrah tapi mungkin mendapatkan rujukan yang salah itu Ustaz. Lalu bagaimana caranya Ustaz kita mendapatkan, kalau misalnya mendapatkan rekomendasi Ustaz nih, belajar kepada siapa? Nah, ngeceknya itu gimana saja? Kan kita tuh baru belajar gitu Ustaz. Tahapannya seperti apa mungkin Ustaz Muhammad bisa sampaikan. Mana juga. Ya, Iya dong, gantian dong, Masya Allah. Ya salah. Karena kan sudah lama tadi. Masya Ana lebih lama dari antum. Sangat lama bahkan. Allah. Masya Allah. Syuf. Apa tadi pertanyaannya? Kok lupa? Ya Ustaz, memilih guru Ustaz. Tadi kan terkait kita mendapatkan rekomendasi guru nih, atau belajar kepada siapa. Nah, cara ngeceknya itu gimana Ustaz ya? Kita kan masih di awal nih baru belajar. Kalau kita baru memang belum ngerti gimana ngeceknya, pertama ya kita rekomendasi. Ya kayak dokter aja sebenarnya, kita mau ke dokter nggak ngerti nanti mana yang top dokternya, mana yang tidak top gitu kan, mana yang benar mana yang nggak benar, tapi kita cara rekomendasinya adalah melihat atau bertanya kepada dokter yang lain. Iya, Ya kan, sama juga dalam masalah guru, kita nanya kepada guru-guru yang lain gitu loh. Nih si fulan ini gimana, boleh nggak kita ambil ilmunya dan seterusnya, karena rekomendasian masalah ini tuh penting sebenarnya, penting banget. Makanya kalau kita lihat para salaf itu mereka mengkonsentrasi dalam masalah hal ini gitu. Jangan ngambil kecuali memang itu ada pujian dari para ulama untuk orang tersebut. Dalam hadis kan gitu kan. Ambil hadisnya itu tergantung. Kalau misal sebuah hadis ada satu orang yang Bukhari bilang nggak oke dalam hafalannya, mereka nggak ikut ambil itu. Masya Allah. Rekomendasi. Seorang Bukhari bilang nggak usah ngambil, masa kita ngambil gitu kan? Akhirnya nggak diambil. Ya gitulah. Semua dari para ulama dari zaman dulu juga kayak gitu keadaannya. Dan kadang ini juga yang bikin seseorang kemana-mana, ya betul. Belok tadi kali ya, jadi belok, nggak apa putar balik, cuma dia belok. Iya, apalagi cabangan jalan banyak nih kan, banyak pilihan, kayak gitu-gitu, dan masalahnya seperti itu, nggak mau dengerin rekomendasi yang lain gitu. Dan yang paling parah yang bikin orang itu bisa belok dari belajar agama adalah hawa nafsu. Dia pengennya tuh agama itu kayak ke restoran nasi Padang. Itu tinggal tunjuk aja. Aneh mau apa sih Padang? Screen gitu. Iya, gituan. Tunjuk ini. Yang selera sama dia ambil. Yang nggak selera dia nggak mau. Makanya tadi kan misalnya Ustaz Ahmad bilang tentang masalah tauhid dan lain sebagainya. Ya nggak semua orang doyan ngomongin itu tauhid secara mendalam. Tapi mau nggak mau itu mesti tahu gitu loh. Masya Allah. Ya kan? Masya Allah. Kalau nggak begitu itu berarti mengikuti hawa nafsu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Qasas ayat 50, "Fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Innallaha la yahdi qaumadh dhalimin." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka nggak merespon apa yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul SAW, tandanya mereka justru merespon hawa nafsunya. Dan nggak ada yang lebih sesat daripada orang yang suka mengikuti hawa nafsunya. Makanya kita ngaji itu nggak bisa semau kita gitu loh. Ikutin rusnya gitu loh. Ikutin caranya. Bagaimana Nabi SAW ngajarin para sahabat, ya gitu kita belajar. Nggak bisa semau kita. Anak nggak demen nih sama yang ini nih.
dia suka ngeharamin ini, suka ngeharamin itu. Ya Ya, Allah. enak banget. Selera. Terlalu selera banget. Akhirnya itu hawa nafsu yang diikuti, itu yang menjadikan seseorang tergelincir nantinya. Oke, Masya Allah. Emang balik lagi tadi rekomendasi. Iya, satu untuk minuman, untuk makanan yang kita nanya saja. Iya. Yang enak mana. Tapi itu perkara agama, Ustaz. Betul. Oh, makin bertambah tadi tentang terkait niat, lingkungan, kemudian berarti kita masih belum ngurusinnya tadi saat ya. Iya. Kalau pakai selera, ya tadi gak mungkin kita bisa Coba-coba tangan apa coba yang enak-enak aja nih Ustaz ya. Kembali mungkin ke Ustaz Ahmad nih, Masya Allah, kita gantian ya, Insya Allah. Dia terus juga nggak apa-apa. Masya Allah. Susah nih, Masya Allah, emang kita mesti gimana. Kalau saya berdua kumpul begini nih. Dan Ustaz, terkait mungkin alhamdulillah banyak teman-teman yang mungkin awal hijrahnya berbeda-beda Ustaz ya. Ada yang masuk terdapat hidayah, tersentil lewat sesuatu karaman yang dia lakukan, terus sadar. Misalnya ada yang awalnya tuh dia pelaku riba, akhirnya dapat dakwah tentang riba, semangat, akhirnya keluar, alhamdulillah. Ada yang mungkin sebelumnya musik, misalnya kan ya, tersentil, keluar. Tapi setelah itu tersibukkan dengan dakwah anti ribanya atau anti musiknya nih Ustaz nih. Nah, kira-kira kalau seperti ini gimana kan? Ustaz sampaikan perlu ada prioritas Ustaz ya. Betul. Cuman mungkin karena semangat awalnya lewat situ, beliau semangatnya di situ Ustaz. Sahih. Mungkin Ustaz ada nasihat sih. Iya betul. Seperti apa bagaimana baiknya? Ikhwan, ketika orang mendapatkan hidayah Allah baru pertama-tama nih. Pada saat itu dia sedang butuh-butuhnya untuk tambahan hidayah terus. Jadi bukan berarti ketika sudah dapat hidayah sudah selesai, saya katakan tadi itu aman, udah lurus terus deh. Enggak. Pada saat itu tuh dia sedang butuh-butuhnya tambahan hidayah terus. Karena sama sekali tidak menutup kemungkinan ketika Allah Azza wa Jalla sudah berkasih hidayah nih, tapi kemudian melenceng lagi, itu sangat banyak, luar biasa, subhanallah. Mungkin kan belok balik gitu, subhanallah. Maka karena itu jangan pernah sibukkan diri kita dengan hal-hal yang ternyata hal tersebut bukan skala prioritas gitu. Bukan hal yang lebih penting, bukan hal yang paling penting. Anak katakan masalah tauhid, masalah akidah. Karena kalau kita tahu mana yang benar ya kawan, kita akan mengetahui mana yang salah. Itu jelas insyaallah kawan. Itu jelas insyaallah. Kita tahu nih. Makanya para ulama mengajarkan kan yang kebenaran, ini kebenaran. Ketika kita tahu akan kebenaran, kita tahu mana yang salah juga berarti. Ketika orang ngomong, "Oh, ini bukan ana yang dapat seperti yang ana dapat ya kan gitu." Bukan seperti yang ana dapat tentang masalah ini kan gitu, subhanallahil-azim. Ini penting tentang masalah ini kan. Jadi mendahulukan sesuatu yang lebih penting daripada yang penting. Tadi tentang masalah anti riba, anti musik dan lain sebagainya. Itu bagus, luar biasa, subhanallah. Bagusnya semangat awalnya ya. Tapi jangan hanya semangat tapi tidak dibalut dengan ilmu. Kalau semangat besar luar biasa tapi ilmunya nggak ada, rusak itu. Rusak kan ada yang ada kan gitu, subhanallah. Karena itu terus nuntut ilmu. Karena pada saat itu kita sedang butuh-butuhnya tambahan hidayah. Makanya setiap hari kan kita minta ihdinas siratal mustaqim minimal 17 kali dalam sholat kita. Apa kita nggak dapat hidayah nih? Sudah dapat pada hakikatnya kan gitu. Tapi bedanya apa? Para ulama mengatakan ketika seseorang sudah mendapatkan hidayah dan kemudian dia ingin istiqamah di jalan hidayah tersebut, dia butuh hidayah lagi dari Allah kan gitu. Dan ketika seseorang yang lebih parah lagi, subhanallah, ketika seseorang merengguh sakaratul maut, Ya Allah. tanpa hidayah Allah Azza wa Jalla nggak akan pernah dia ngucapin la ilaha illallah, kalimat tauhid, ikhwan. Kan itu. Jadi ini butuh hidayah terus, subhanallah. Dan ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim, kata para ulama sebagai ahli tafsir mengatakan kita minta dua hidayah secara sekaligus. Apa itu? Hidayah pertama ditunjukkan mana jalan kebenaran. Dan hidayah yang kedua dimudahkan agar mengikuti jalan kebenaran itu. Ya Allah. Kan ada orang ditunjukin ini yang benar nih, tapi nggak dimudahkan untuk mengikutinya, betul ya? Betul. Makanya dua hal tersebut kata para ulama. Ya Allah, berikan kemudahan atau berikan kepada diriku ya Allah mana jalan kebenaran itu. Dan berikan kemudahan agar aku bisa menempuh jalan kebenaran itu. Masya Allah. Sebagai Allah mengatakan seperti Allah alam. Waduh, setelah dapat untuk lebih yang lagi butuh hidayah lagi saja. Subhanallah. Dan lebih parah lagi karena lihat subhanallah banyak orang-orang yang ketika dia hijrah masya Allah semangat akhirnya
overlapping ya, betul ya? Overlap. Overdosis, Offside. offside, masya Allah. Ini di medsos berdebat mulu kerjaan. Ini mau ngapain coba? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Subhan, bukan disibukkan dengan ilmu dan amal saleh, bukan disibukkan dengan membenahi diri yang mungkin kurang, bukan disibukkan dengan adab dan akhlak yang baik, bukan disibukkan dengan beristighfar dan bertobat akan dosa-dosanya yang kemarin. Harusnya seperti itu. Cari lingkungan yang baik tadi Anda katakan. Jangan dikerjaan di medsos debat aja. Ini menegakkan agama Allah. Allahu Akbar. Masya Allah tuh. Semangat sih boleh, tapi kalau nggak dibalut ilmu, hati-hati akan rusak. Ya Allah. Dan aduh, sebuah tamparan buat saya pribadi dan Masya Allah mudah-mudahan memudahkan. Tapi terkait dari saat kita melihat sahabat kita melakukan seperti itu Ustaz ya, itu bagaimana ya cara nasihatin mengarahkannya supaya mungkin nggak tersinggung. Satu sisi mungkin ya satu sisi kita senang dia hijrah dari ribanya dan sebagainya, tapi kemudian ya mungkin masih sibuk dengan dakwah tidak ribanya, tapi kesyirikan itu apa sih dilaksanakan dan sebagainya. Mungkin ada tips dari Ustadz mungkin terkait bagaimana supaya nggak tersinggung Ustadz? Ini nggak gantian ya? Nggak gantian? Masya Allah. Oh nggak gantian? Jadi pendengar terbaik aja. Masya Allah. Anda tamu kan di sini? Masya Allah. Ya justru itu. Iya, memang untuk mendakwahi manusia ini ada ilmu tersendiri, kan? Ada ilmu tersendiri. Makanya para ulama mengatakan ketika seseorang tidak punya ilmu, tidak punya kelemah lembutan, tidak punya kesabaran, nggak berhak orang itu dakwah. Dia harus punya ilmu dulu, dia punya harus kelemah lembutan, dia punya harus kesabaran kan gitu ya. Nah, beberapa tips, beberapa cara ketika kita ingin mendakwahi manusia, kata para ulama yang pertama, dakwahi manusia ini dengan pilih kata-kata yang paling baik, Pak. Paling lembut, paling baik, sehingga tidak menyakiti orang tersebut. Karena orang ketika kita ajari itu nggak semua orang menerima, kan gitu ya. Berarti kan kita sebagai seakan-akan guru gitu, walaupun kita tidak mengatakan diri kita guru gitu. Kita sayang sama saudara kita, ini kita nasihati, kita kayak berikan dakwah kan, ini yang benar loh yang seperti ini. Maka pilih kata-kata yang paling terbaik, paling lembut. Kalau perlu tulis dulu. Yang saya mau katakan ke dia nih apa aja nih? 1, 2, 3, 4. Bahasa yang paling lembut apa nih? 3, 1. Pilih dulu yang pertama. Yang kedua kata para ulama jelas nasihati sir, rahasia. Jangan depan orang tunjuk-tunjuk luar biasa. Ente nih sati kayaknya nih. Ya Allah. Biasa main tunjuk aja kan. Galak benar itu subhanallah. Di medsos semua ngeliat kan gitu subhanallah. Nasihati dengan cara sir kan gitu ya. Dengan rahasia. Imam Syafi'i aja dinasihati secara jahriyah nggak mau. Imam Syafi'i mengatakan apa? Kalau ada orang menasihati diriku dengan cara terang-terangan itu bukan nasihat tapi menjatuhkan diriku. Tapi ketika dia menasihati diriku dengan cara sir itu baru menasihati diriku. Syafi'i itu ya. Syafi'i apalagi Hatinya kita. udah Hatinya sudah luar biasa apalagi kita. Masya Allah. Langsung Syafi'i Ustaz ya. Masya Allah. Syafi'i. Lebih parah kalau kita ditunjuk-tunjuk pasti kan nggak mungkin kan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kata para ulama, sebelum menasihati itu berikan kebaikan dulu kepada orang itu. Nah ini. Berarti kan ini penting nih kawan subhanallah. Bisa jadi kita kasih hadiah dulu, kasih hadiah, betul ya? Jangan nasihatin dulu awalnya kasih hadiah, kirim hadiah, kan gitu ya? Iya Ustaz. Kasih siap ketemu kasih 3 juta, Ya kasih 3 juta. Kan bisa lah. Kan gitu ya? 1 kali, 2 kali, 10 kali, 10 lagi kita ngomong nih hadisnya seperti ini lo nggak boleh lo. Anak ikut ente nih. Masya Allah. 3 juta terus. Ikut apa nih? Ikut gawe. Maksudnya adalah apa? Berapa banyak orang ketika dia ingin nasihatin ini hak nih. Kita mau ikutin fadhol nggak ikutin hati-hati neraka. Astagfirullah. Hati-hati nih nggak sembarangan ya kawan. Lama nggak ketemu lagi. Padahal ketemu langsung gas. Salam. Padahal ternyata yang namanya dakwah itu ada tarekahnya tersendiri, ada caranya sendiri, ada fikih dalam dakwah kan gitu, nggak sembarangan. Di antara berikan kebaikan dulu kepada orang itu, berikan kebaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam lihat ketika perang Hunain dan lain sebagainya, 100 ekor unta, 100 ekor unta, 100 ekor unta. 100 ekor unta berapa tuh, Ikhwan? Bukan 2 juta, 3 juta, ratusan juta itu kalau zaman sekarang. Balik orang itu mengatakan kepada umatnya apa? Wahai kaumku, masuklah ke agama Muhammad, engkau nggak akan miskin nih. Awalnya mungkin karena niatnya tadi kan dunia. Tapi ketika para sahabat mengatakan apa? Ketika kami belajar Islam ini kami tahu ilmu, maka jelas ilmu agama ini lebih kami tinggikan, lebih kami agungkan daripada hanya sekedar duniawi. Kan berarti kan ada caranya di situ, betul ya? Yang tadi berikan kebaikan dulu. Jangan ketika ngelihat kita, ya dia lagi kena semprot lagi nih anak nih. Wah ini parah nih kalau gini nih, subhanallah. Kan banyak gitu ya. Dia lagi kena semprot lagi nih gue nih, subhanallah.
Berikan kebaikan dulu dan lain sebagainya. Di antara akhlak kita baikan, dikasih hadiah dan lain sebagainya, tentang masalah itu. Kemudian juga kata para ulama, di antara nasihat juga kata para ulama, cari banyak kecocokan dengan orang itu. Orang yang hobinya misal sama-sama motor, ngomong motor, nyambung kan pas itu. Ngomong itu dulu pertama, 1, 2, 3, 4, lama-lama 1 sentil masuk masalah agama, 2 masuk masalah agama. Semakin banyak hobi yang maksudnya semakin banyak sesuatu yang sama dengan orang itu, semakin mudah kita masuk tuh. Semakin mudah kita masuk kan gitu. Hobinya apa? Main futsal. Bikin main futsal dulu sama orang lain, bisa kan anak muda kayak gitu kan. Ketika lagi main futsal selesainya atau ini, berikan 1-2 hadis, 1-2 ayat, subhanallah. Itu luar biasa, berapa yang seperti itu. Masya Allah. Selanjutnya pula kata para ulama, ini jarang nih. Bangun di tengah malam khusus doa sama Allah, nangis, ya Allah berikan hidayah kepada fulan. Pernah nggak? Betul nggak? Kita sering mengatakan ini qala Allah, qala Rasul, betul nggak salah. Tapi pertanyaannya, kita pernah nggak doakan saudara kita itu di keheningan malam, di waktu-waktu istijabah agar Allah berikan hidayah kepada saudara kita atau kepada orang tua kita, kepada siapapun lah. Kita mengharapkan hidayah kepada seseorang, tapi kita nggak berdoa kepada pemilik hidayah itu, Allah Azza wa Jalla. Gimana itu, ikhwan, subhanallah? Doakan di sepertiga malam, doakan di waktu-waktu istijabah agar Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepada saudara kita ini. Dan itu yang dilakukan Nabi SAW kan gitu. Subhanallah, Rasulullah SAW mendoakan fulan, atau kemudian sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah tolong doakan ibuku agar beliau menerima Islam. Didoakan Nabi SAW masuk Islam. Doa. Karena banyak orang menyepelekan tentang masalah doa ini, kan. Padahal hati manusia yang punya Allah Azza wa Jalla, dan gak ada yang bisa berubah takdir kecuali doa. Dalam hadis kan dikatakan tentang masalah itu, doa kepada Allah Azza wa Jalla tentang masalah tersebut. Masya Allah. Dan masih banyak di antara kirim-kirim mungkin masalah WA, video pendek kan gitu. Ataukah kasih hadiah buku-buku tipis, yang tipis dulu, jangan yang tebel. Iya dong. Jangan ngasih langsung 1000 halaman gitu. Akhirnya jadi pajangan kan gitu ya. Ustaz ngajak berantem nih kan. Jadi masih banyak insyaallah cara-cara dakwah yang insyaallah taala menasihati orang tersebut. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri orang tersebut hidayah. Masya Allah. Ini ya, banyak sekali yang kita lewatin nih guys. Kita langsung mengegas aja, bawain aja. Satu lagi yang lupa, Masya Allah. Masukkan dalam hati kita ketika kita berdakwah ini, bab dakwah ini bab kasih sayang. Saya mendakwahi Anda ini karena saya sayang kepada Anda. Saya ingin Anda mendapatkan apa yang saya rasakan, kan gitu ya. Kita telah merasakan hidayah Islam, hidayah sunnah, kenikmatan luar biasa. Berarti kan ketika kita mendakwahkan saudara kita ini, kita harus hadirkan itu tuh. Saya ingin Anda dapatkan ini, nikmat ini. Sehingga ketika orang itu nolak, bukan ego yang muncul. Kan biasa ego, hawa nafsu ya. Ya terserah deh, surga-surga, neraka-neraka lo deh. Kan biasa gitu ya. Salah. Harusnya apa? Ya Allah, kasihan orang itu. Ya Allah, kasih hidayah kepada dirinya. Harusnya kan gitu ya. Bab kasih sayang. Perhatikan ini. Banyak orang lupa tentang masalah dakwah, hanya mungkin menyampaikan masalah dalil, tapi dia lupa tentang masalah kasih sayang, kelemah lembutan, kesabaran, dan lain sebagainya. Masya Allah, luar biasa. Dan Ustaz masih kembali dan pamungkas nih ya, untuk kembali ke tema kita tadi terkait bagaimana caranya supaya kita nggak belok ataupun balik nih. Muternya jauh banget Ustaz ya. Masya Allah. Ini bagaimana mengatasinya dan tipsnya? Apakah perlu menyibukkan dengan satu hal saja atau perlu banyak atau banyak nasihat yang paling mudah atau paling bisa kita lakukan dalam waktu dekat untuk teman-teman kita dan anak pribadi dan kita semua? Silakan Ustaz Muhammad. Fadhil. Ana juga. Iya dong. Pembukaan ya, penutup antum. Syuf, sebenarnya ya pertanyaan antum juga udah diborong juga Ustaz Ahmad. Masya Allah. Cuma memang penting banget untuk selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa yang Nabi SAW paling sering baca. Kalau Nabi aja sering banget baca, berarti kita lebih butuh untuk sering baca doa ini. Karena benar, hati kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Mungkin itu deh. Masya Allah. Tadi dan tuntunan prioritas ya. Masya Allah. Wah, seru banget nih ya, Masya Allah. Nggak terasa nih kalau dua guru kita sedang bertengah-tengah kita nih. Banyak saya ingin kita diskusikan, tapi ini video podcast sih. Ini habis nih. Anda pikir 2 jam 3 jam? Oh, Masya Allah, kita kerja. Siap guys? Masya Allah. Kayaknya perlu nambah minumannya di Ustaz. Masya Allah. Guys, terima kasih banyak ya Ustaz Jazakumullah khair. Teman-teman sekalian, terima kasih banyak ya yang udah mensupport kegiatan kita nih, Masya Allah. Buat teman-teman yang sudah mensupport produk-produk di Rabbanian Talks ini, Masya Allah telah ada minuman dari 360 ya, Masya Allah. Dan telah hadir nih 316
Ustaz, ada minuman kopi, non kopinya juga ada. Ini Masya produk Allah. Bandung berarti ya? Produk Bandung, Ustaz. Masya Produk Allah. Bandung. Produk Dingin-dingin Bandung. juga ini. Iya, Ustaz. Insya Allah nanti kita bisa nikmati. Dan terima kasih banyak dan semoga Allah mudahkan. Dan juga untuk wardrobe baju yang kita pakai ini alhamdulillah, Ustaz. Ya, teman-teman dari Livi Muslim ya. Masya Allah. Livi Muslim syukran ya. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Mana ininya? Brand Muslim dari 2017. Masya Allah. Terima kasih banyak dengan konsep anak muda, casual dan juga jadi sebuah pilihan yang nyaman buat kita pakai dan semoga Allah mudahkan. Infonya bisa dicek di Instagramnya ya. Bisa dicek Instagramnya di Livi Muslim dan semoga Allah mudahkan kita. Demikian teman-teman sekalian atas kajian kita pada di podcast Draban Stocks pada kali ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa terus belajar, tetap semangat ya. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah Ustadz sampaikan kepada kita. Dan insya Allah kita akan mengakhiri majelis kita di podcast ini. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair dan kita akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa stay tune di YouTube, Instagram dan juga Spotify. Semoga Allah mudahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.